Mengada-ada lah kalau Isa dianggap melakukan penistaan agama. Yuk proporsional dalam bersikap. Anda yang tidak proporsional. Isa Zega itu terlahir sebagai seorang pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YSC Official. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini kita akan membahas satu wanita yang saya duga kuat dia adalah seorang Kristen atau seorang kafir ya teman-teman ya. Kafir betina seperti itu teman-teman. Yang mana kita ketahui bersama kemarin lagi hebohnya tentang masalah Isa Zega, seorang waria yang melaksanakan umroh dengan menggunakan pakaian perempuan teman-teman. Jadi jelas-jelas si Isa Zega ini melakukan pelanggaran terhadap agama Islam, bahkan termasuk menista agama Islam dengan cara seperti itu. Nah, tiba-tiba ada yang ngebelain dia teman-teman. Nah, yang ngebelain dia ini itu sok kepintaran, badan aja yang gede, tapi isi kepala nol. Karena itulah dia meminta polisi menangkap Isa. Tapi masalahnya di mana ya? Isa emang seorang transgender, tapi perubahan kelaminnya sudah sesuai hukum, yang itu berarti sudah diakui oleh negara. Dia pun sebelumnya telah melakukan operasi perubahan kelamin. Jadi secara kesadaran dan hukum, jenis kelamin Isa memang sudah berubah. Tentu perubahan jenis kelamin ini juga diikuti dengan cara dia beragama. Jadi mengada-ada lah kalau Isa dianggap melakukan penistaan agama. Yuk proporsional dalam bersikap. Anda yang tidak proporsional. Isa Zega itu terlahir sebagai seorang pria. Mau bagaimanapun juga, mau dipotong sampai habis pun burungnya, ya tetap dia seorang pria. Bahkan dia mau nambahin payudara palsu segede kelapa pun, ya tetap aja dia adalah seorang pria. Yang mana ketika sholat, harus menggunakan tata cara pria sholat. Harus menggunakan tata cara bagaimana pria beribadah, bukan wanita teman-temannya. Walaupun sudah mendapatkan identitas baru di negara Indonesia sebagai waria, sebagai wanita. Tapi lahirnya dia, kodratnya dia sebagai laki-laki. Jadi kesimpulan yang dia sampaikan itu adalah bahwasanya Isa Zega ini secara hukum negara dia sudah sah menjadi seorang transgender atau lebih kepada perempuan, maka ibadahnya mengikuti sebagaimana posisi dia sekarang ini, itu sebagai perempuan seperti itu. Jelas sekali si wanita yang gede badan tapi tidak memiliki akal dan pikiran dan ilmu mengatakan hal seperti itu, sama saja dia sedang mempertontonkan kegoblokannya, mempertontonkan kebodohannya, mempertontonkan ketidaktahuan apa-apanya tentang agama kita, itu agama Islam teman-teman. Nah, dia tidak tahu bahwasanya dalam agama Islam itu tidak seperti itu. Mungkin di agama Kristen atau di agama lain mungkin saya tidak tahu juga ya, mungkin seperti itu ya, mungkin ya, saya tidak tahu juga pastinya seperti apa. Tapi yang jelas dalam Islam tidak seperti itu. Memberikan komentar yang mana komentarnya itu tidak didasari dengan ilmu. Ya jelas teman-teman, dia pun bukan orang Islam. Ya saya duga kuat dia orang Kristen teman-teman, atau orang kafir teman-teman. Walaupun dia orang Islam, apabila dia meyakini perbuatan Isa Zega itu adalah sah menurut dia, tidak melanggar hukum Allah, maka dengan otomatis kita sudah keluar daripada Islam teman-teman. Karena apa? Karena telah membolak-balik hukum Allah, menentang hukum Allah, menghalalkan yang diharam Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Dan tidak semua hukum Islam ini juga disahkan oleh negara teman-teman. Di antara hukum Islam dan hukum negara ini tidak sama teman-teman. Ada pilah-pilihnya, ada mekanisme-mekanismenya tersendiri. Salah satu contoh seperti nikah sirih di agama Islam. Nah, nikah sirih ini di agama Islam sah ya, nikah seperti biasa, akan tetapi tidak terdaftar namanya di negara karena dia menikah di luar, misalnya di luar KUA seperti itu ya, di luar kantor urusan agama seperti itu. Sah dalam Islam, itu sah. Yang penting terpenuhi syarat-syarat menikah di dalam Islam. Nah, aturan hukum negara nikah sirih ini tertolak teman-teman, artinya tidak diakui oleh hukum negara karena pernikahan kita tidak divalidasi oleh
negara, teman-teman. Ya, seperti itulah. Jadi si perempuan yang berbicara tadi jelas sedang mempertontonkan kebodohannya, kegoblokannya, dan ketidaktahuan apa-apanya tentang Islam, teman-teman. Oke, ini ada juga video temannya ini yang akan kita reaksi dulu, nanti akan saya tanggapi juga nih ya. Ini dia, ini menyesatkan ya, coba kita lihat ya. Kenapa juga sih Isa harus dinyinyirin dan dilaporin begini? Isa kan bisa aja lebih merasa dirinya perempuan daripada laki-laki. Dan ketika dia ingin beribadah, dia ngerasa lebih nyaman dan aman berada bersama perempuan. Kok malah dituduh menista agama? Yuk, dukung hak semua orang beribadah. Bukan kita ngelarang si Syahrul ini beribadah, boleh. Tapi taati peraturan yang ada. Dia bilang begini nih, coba dengerin lagi ya. Katanya ini masalah kenyamanan katanya. Bisa aja lebih merasa dirinya perempuan daripada laki-laki. Dan ketika dia ingin beribadah, dia ngerasa lebih nyaman dan aman berada bersama perempuan. Kok malah dituduh menista agama? Yuk, dukung hak semua orang beribadah. Beribadah itu bukan cuma sekedar berdalih kenyamanan, tapi ada aturan yang harus ditaati. Ya, seperti itulah teman-teman yang sudah kalian saksikan sendiri, teman-teman. Seperti saya jelaskan tadi, ya memang mereka ini sedang mempertontonkan kebodohannya, kegoblokannya, dan ketololannya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup di sini perjumpaan kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.